Oke. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas ya soal PHB kemarin. Kenapa kita bahas? Karena kemarin masih banyak yang belum mencapai KKM ya. Di mana KKM-nya itu adalah 76. Jadi yang sudah KKM berarti ya sudah alhamdulillah ya. Berarti udah capai ketuntasan minimalnya. Tapi bagi yang belum, ini mungkin perlu dipelajari kembali, dibahas kembali materi yang sudah disampaikan selama semester 2 kemarin ya. Kita akan bahas lanjut ke, siapa yang belum, ada yang belum di ini ya? Siapa sih? Ya. Sudah semuanya? Oke. Ya, kita lanjut ke soal ya. Oke, sudah ada soalnya. Kelihatan soalnya? Masih loading kalau di saya. Masih loading. Udah ada. Nah, soalnya itu sebetulnya materinya itu kan seputar stratifikasi dan stratifikasi dan diferensiasi terus ke multikultural gitu ya. Enggak Ibu bahas konflik, enggak, karena itu di semester 1. Tapi masih ada beberapa anak yang masih belum mencapai ketuntasannya gitu. Ada apa ini? Apakah sulit dipahami soalnya atau materinya mungkin kalian sudah lupa lagi atau gimana gitu ya. Oke, di sini kalian bisa lihat ya satu persatu. Boleh dijawab oleh, nggak usah dijawab, Ibu kasih tahu jawabannya yang mana gitu ya. Di sini sebenarnya udah ada jawaban ya. Seperti misalnya nomor 1, di sini perhatikan gambar berikut. Nah, apa sih gambar berikut di sini? Nah, gambarnya itu kalian muncul nggak kemarin? Kan ada Ayu bonus 1 ya. Ayu nanya ada yang nggak muncul gambar, Bu. Nah ini, ya ini. Di situ ada gambar struktur sosial, di atas menunjukkan kecenderungan terjadinya konsolidasi berdasarkan apa. Jadi ada ini materinya materi konsekuensi ya. Materi konsekuensi di mana konsekuensi dari multikultural. Ada apa sih materi? Di situ ada suku bangsa dan agama kalau tidak salah ya. Ininya ya yang menyebabkan mereka bisa berinteraksi, mereka bisa berkumpul bersama walaupun mereka berbeda. Nah, berbedanya apa? Suku bangsa dan agama, tapi disatukan oleh apa saat itu? Yaitu disatukan oleh lingkungan pekerjaan kalau nggak salah. Di situ ada lingkungan dosen ya, di mana mereka memiliki kesamaan dalam profesi gitu ya. Tapi mereka berbeda dalam hal suku bangsa dan agama. Ada misalnya yang satu dari suku Sunda, yang satu agamanya Islam, yang satu dari suku Batak, agamanya Kristen gitu ya. Nah, jadi di situ menunjukkan perbedaan, menunjukkan kecenderungan konsolidasi antara suku bangsa dan agama, ya. Terus berikutnya, ini langsung nomor 9, maaf. Nah, ini dulu barangkali ke nomor 1 dulu ya. Nah, nomor 1, di sini ada susunan konfigurasi. Ini gimana sih? Bu, maaf Bu. Ya. Kenapa? Najwa masuk ACC Bu. Mana Anda? Oh ya ini. Oh ya. Udah ya. Ya. Nomor 1, di sini ada susunan atau konfigurasi dari unsur-unsur sosial
Ya, dari Nah, apa di sini susunan atau konfigurasi? Bisa ada yang jawab? Dari unsur-unsur sosial yang ada dalam masyarakat. Jawabannya adalah struktur sosial, ya. Ada yang jawab ini enggak? Atau jawab stratifikasi? Kayaknya struktur kalau saya. Struktur. Kenapa masih banyak yang salah? Yuk, Ibu kita nanti lihat ya hasil ininya, hasil PHB-nya. Masih banyak yang keliru. Jawabannya masih ada yang jawab sertifikasi, ada yang jawab peranan. Ya, kalau susunan atau konfigurasi dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat itu sendiri itu adalah sudah struktur sosial. Nah, ada di dalam struktur sosial ada stratifikasi dan diferensiasi, ya. Kalau stratifikasi sosial itu berupa tingkatan masyarakat, ya, yang terdiri dari kelas-kelas secara bertingkat seperti di nomor 2 ini. Di nomor 2 ini, ya, nih, baru itu menyatakan ke dalam definisi stratifikasi sosial, ya. Nah ini sistem pelapisan sosial atau perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau apa? Bentuknya apa? Vertikal atau horizontal? Vertikal. Vertikal. Alasannya vertikal? Karena bertingkat. Bertingkat, ada tingkatannya gitu ya. Ada tingkat high class, middle class, sama lower class. Nah itu adalah stratifikasi. Beda dengan diferensiasi. Kalau diferensiasi berbeda-beda tapi sejajar atau horizontal, ya. Nah, ini pernyataan ini, definisi stratifikasi ini adalah menurut Pipirim Sorokin. Ada yang benar jawabannya? Ada yang benar nggak jawabannya? Lupa Bu kalau yang ini. Ya, kalau ingat ya, kalau berbicara Pipirim Sorokin, berbicara sertifikasi, itu yang ininya Pipirim Sorokin, gitu ya. Yang apa namanya, yang mengkaji sertifikasi itu ingat Pipirim Sorokin ya. Oke, yang ketiga, sertifikasi sosial. Stratifikasi berasal dari kata stratum, yang artinya berlapis-lapis. Arti berlapis-lapis itu apa? Ada yang tahu? Ada mempunyai tingkatan bukan Bu? Iya betul, ada tingkatan seperti tadi ada high class, middle class, sama lower class ya. Oke, santai aja ini bolak-balik nih. Ini jaringannya sih. Oke. Nomor 4, suatu sertifikasi sosial disebabkan beberapa kriteria atau beberapa faktor, kecuali mungkin kalian nggak tahu kalau ini ya, jangan ada yang salah lagi. Apa yang bukan di sini, yang bukan menjadi yang bukan atau kecuali dari kriteria apa saja? Yang tahu? Presta itu apa Bu? Hah? Presta itu apa? Prestasi kan Dewi ya? Prestasi, ya ini prestasi. Ya. Apakah prestasi? Ya, prestasi bisa ya. Prestasi bisa menjadi unsur atau faktor penyebab, ya. Tapi kalau ini apa namanya, ideologi enggak ya. Kalau kekayaan ya, karena di dalam kekayaan itu kan kita bisa tahu ada yang high class, middle class, gitu ya, sampai ke lower class. Apa? Pendidikan ada tingkatan nggak? Ada. Kekuasaan? Ada. Kalau prestasi ini pun sama, prestasi juga ini ada tingkatan. Kalaupun ini ideologi, lebih keyakinan.
Kenapa ini ideologi bukan menjadi faktor dari stratifikasi? Ada yang tahu nggak alasannya? Soalnya nggak ada tingkatannya. Karena nggak ada tingkatan. Kenapa nggak ada tingkatan? Sama. Sama. Semua agama mengajarkan hal yang sama katanya ya. Jadi walaupun beda-beda, tapi mereka mempunyai kedudukan yang sama, ya. Oke, makanya dalam kriteria di ideologi, kriteria stratifikasi ideologi nggak masuk, ya. Oke, berikutnya nomor 5. Stratifikasi sosial dikatakan bersifat terbuka apabila, terbuka yang open stratification. Yang tahu nggak open stratifikasi? Yang terbuka, yang dimana setiap manusia atau setiap individu memiliki kesempatan untuk berpindah ke lapisan lainnya, ya. Jadi seperti contohnya di negara kita Indonesia, siapapun bisa menaiki kedudukan yang dia inginkan di dalam masyarakat. Nah, kedudukan itu akan diperolehnya oleh individu tersebut melalui perjuangannya, ya. Karena melalui perjuangannya maka dia akan mendapatkan lapisan yang dia inginkan. Tapi berbeda dengan yang close stratification, ya, yang tertutup. Yang tertutup itu kita sudah berusaha, tapi tetap masyarakat tidak memberikan kesempatan buat dia untuk menaiki lapisan atas. Di mana itu contohnya? Karena dia kedudukannya dibawa dari lahir. Jadi kalau lahirnya dari kelas bawah, kelas rata mungkin setingkat kasta paria gitu ya, kasta waisya, maka dia sampai seumur hidupnya dia berada di lapisan itu. Ya, di mana itu? Itu pada stratifikasi sosial tertutup dan ada di negara mana itu yang masih menggunakan Inggris. kriteria tertutup, sertifikasi tertutup. Kerajaan Inggris. Ya, di mana? Kerajaan Inggris bukan, Bu? Kerajaan Inggris. Inggris sama nggak kerajaan ya. Jadi berdasarkan tahta ya, berdasarkan keturunannya gitu ya. Di saat dia terlahir dari keturunan lapisan yang tinggi, maka dia selama hidupnya akan berada di lapisan tinggi. Pada saat yang berada di lapisan bawah, dia tidak bisa untuk menaiki ke lapisan atas. Ya, ini contohnya bisa juga pada pada masyarakat berkasta. Di mana itu masyarakat berkasta? Bali. Di Bali. India. Nah, Bali ada sebagian masyarakat Bali yang masih menggunakan sistem kasta. Bali stratifikasi sosialnya tertutup. Makanya banyak masyarakat Bali ini yang mereka berpindah untuk menaiki lapisannya. Ya, jadi pada saat mereka berpindah dari masyarakat sekitarnya yang masih menggunakan sistem kasta, dia berpindah untuk menaiki lapisannya. Mungkin pindah bisa ke Jakarta dan ke tempat lainnya. Tapi kalau balik lagi ke tempatnya, lingkungan masyarakat tempat dia lahir, maka dia akan kembali kepada kastanya. Bisa dimengerti nggak maksudnya? Bisa, Bu. Ya, misalnya dia lahir dari kasta Waisya, maka pada saat dia berada di lingkungan masyarakat Bali atau masyarakat yang menganut sistem kasta, maka dia dari Waisya selamanya. Walaupun dia sudah berusaha, mungkin dia pada saat hijrah ke Jakarta, dia naik lapisannya karena dia mungkin berhasil, dia menduduki posisi yang lebih tinggi karena dia mungkin menjadi seorang politik atau mungkin dia seorang pengusaha, maka dia akan naik. Tapi pada saat tetap di posisi berstrata, di posisi masyarakat tempat dia terlahir, maka dia akan tetap berada di kasta yang di mana dia terlahir. Kalau Ya. nikahnya sama yang Gimana? lebih tinggi, Bu, nikahin cowok yang lebih tinggi, kayak Brahmana.
naik dong. Agak keras kan ibu nggak pakai ini agak keras ini Iya, kedengaran. jadi Gimana? kalau kan dia misalnya kastanya di bawah, terus dia nikah sama cowok yang kastanya lebih tinggi, itu bisa nggak sih dibalik? Oke, nah Ini ini udah pertanyaan yang susah ya sekarang. bagus. Pertanyaan yang bagus. Pada saat tadi dihubungkan dengan yang tadi ibu jelaskan, kalau di dalam sistem berkasta tidak terjadi pernikahan antar kasta. Ya, seperti cerita-cerita dalam film-film di India. Tidak bisa kasta Brahmana menikah dengan kasta Sudra misalnya. Ya, jadi terjadilah yang namanya konflik gitu ya. Pernikahan antar kasta diizinkan gitu ya. Sehingga makanya banyak dalam film-film misalnya ya diceritakan mereka menikah lari gitu ya. Itu enggak keluar kasta. Mereka nekat karena cintanya. Cinta itu kan bisa membutakan segalanya, ya. Sehingga akhirnya dia menikah, tapi menikah di luar masyarakatnya atau bahkan keluar dari kastanya. Nah, maka ada di India itu kasta yang menampung ya istilahnya di dalamnya itu adalah kasta-kasta yang anggota masyarakat yang keluar dari kastanya, yaitu karena akibat pernikahan berbeda kasta misalnya, yaitu di dalamnya itu ada, yaitu kalau tidak salah kasta di bawah Sudra, yaitu kasta Paria, ya. Ya, jadi pada saat mereka menikah, jadi balik lagi ya, kalau di Bali pun mungkin seperti itu, tidak boleh kecuali kalau mereka keluar dari kastanya, ya, wanita. Halo? Iya Bu, iya Bu. Nah, oke ya. Jadi ya begitulah yang tertutup. Kalau tertutup itu ya seperti itu, bahwa pernikahannya itu harus berdasarkan sesuai dengan kastanya. Misalnya, wanita dari kasta Brahmana, maka diperbolehkan menikah lagi dengan kasta Brahmana dan tidak diperbolehkan dengan kasta Waisya apalagi Sudra, gitu ya, seperti itu. Yang lain bisa dimengerti? Nah, itu perbedaan daripada stratifikasi sosial tertutup, ya. Oke, dan itu ada di dalam sistem kasta. Jadi mereka kalau mau ya, misalnya tadi Bu kalau mau menikah ya gimana? Ya menikah, tapi menikah keluar dari kastanya. Ya, mereka nanti akan diterima, kalau di India itu diterima di kasta tempat penampungan kasta-kasta yang keluar dari kastanya. Yaitu kalau tidak salah kasta Paria gitu ya. Nah, berikutnya. Oke, sudah tahu ya, paham betul tentang stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Nah, sekarang berikutnya, stratifikasi sosial dikatakan bersifat terbuka. Oh, udah ya itu ya tadi ya. Jadi di sini ada kesempatan siapapun boleh. Kalau dalam terbuka boleh. Misalnya dari orang yang biasa menjadi luar biasa, orang yang tidak terkenal menjadi terkenal. Banyak contohnya melalui saluran mobilitas nih ya. Melalui saluran mobilitas itu banyak orang yang merubah statusnya, kedudukannya, ya. Seperti misalnya di dalam saluran entertainer, di dalam hiburan, banyak orang-orang yang tadinya tidak terkenal tapi dia memiliki suatu skill ya, kemampuan dalam menghibur misalnya, dalam menyanyi, suaranya bagus, maka dia akhirnya ratingnya naik, terkenal, akhirnya dia menjadi orang yang terkenal. Otomatis kalau menjadi terkenal, status sosialnya pun naik. Mungkin banyak tawaran iklan, uang masuk, betul nggak? Ya, seperti misalnya kayak ini ya, yang baru nikah kemarin tuh, yang viral siapa? Pernikahan siapa? Atta. Nah, Atta dulu terkenal nggak? Atta dari orang yang high class nggak? Bukan kan? Tapi berawal dari dia meniti karirnya. Dari awal dia menjadi seorang YouTuber gitu ya. Awalnya ya mungkin dia bikin vlog gitu ya, apa, tapi lama-lama mungkin diikuti sama netizen sama ininya ya, pengikutnya, penggemar, akhirnya Atta terus berkembang sampai akhirnya terkenal di seorang YouTuber. Terus pernah juga tahu nggak Sule? Sule juga kan dulu orang biasa, tapi sekarang karena dia memiliki kemampuan dalam menghibur ya, skill memberikan orang hiburan yang cukup menarik, akhirnya dia
banyak siaran-siaran yang menjadikan dia sebagai ininya gitu, hostnya gitu, atau dia sebagai bintangnya. Akhirnya tawaran meningkat, maka uang pun ngumpul gitu ya. Jadi terkenal, jadi orang kaya, ya udah naik tuh. Nah itu semua bisa terjadi di dalam stratifikasi sosial yang terbuka, ya. Oke. Jadi siapapun, kalian pun suatu waktu akan menjadi orang yang hebat gitu ya, sesuai dengan prestasinya kalian, kemampuannya kalian. Jadi tidak boleh kalian dari sekarang mulai menutup diri, memulai menutup skill kalian. Kecakapan hidup kalian masih panjang, butuh diasah untuk menjadi orang yang akan menduduki kursi-kursi, posisi-posisi yang akan datang ya, di masa yang akan datang. Oke, mungkin nanti Konita jadi apa, Ibtisam jadi apa gitu ya, jadi artis apa, jadi pengusaha atau apapun gitu ya. Itu diberikan kesempatan yang luas buat siapapun. Ryan juga mau jadi apa, Farhan mau jadi apa ya. Itu artinya bahwa masyarakat memberikan kesempatan yang luas buat siapapun untuk meningkatkan kualitas hidupnya ya, meningkatkan kedudukan di dalam masyarakatnya. Begitu ya. Oke, lanjutkan. Nomor 6. Perpindahan individu atau kelompok lainnya yang sederajat, tapi tidak menimbulkan naik turunnya seseorang pada suatu masyarakat, maka itu disebut dengan ada mobilitas ya. Materi mobil apa mobilitas sosial yang horizontal. Nah, kalau tidak salah, ini materi ini Ibu berikannya melalui video. Ingat nggak semester 1? Karena kita kan nggak tatap muka, di dalam 1 tahun ini nggak ada tatap muka, ya. Jadi sebelum Zoom itu kan semua harus materinya lewat video, gitu ya. Nah di materi mobilitas ini Ibu memberikannya melalui video. Kalau kalian masih ingat, pasti akan bisa menjawab soal ini. Jadi mobilitas itu ada yang meningkat, ada yang naik, ada yang turun, ada yang sinking maupun climbing, ya. Yang climbing pun ada 2. Ada yang naik, ada yang turun, ya. Maksudnya gini, ada mobilitas sosial naik, ada mobilitas sosial turun, ya. Yang naik itu artinya yang bisa menapaki dari bawah sampai ke atas, seperti misalnya dia sedang menuju kepada karirnya dia. Mungkin dari misalnya dia seorang pegawai negeri biasa, terus dia menduduki kepala bagian, terus dia menduduki setelah jadi kepala bagian, dia naik lagi jabatannya menjadi mungkin menduduki lembaga pemerintahan, gitu ya. Nah itu kan sedang menaiki. Kalau sedang menaiki, berarti itu ada vertikal ya, vertikal naik gitu ya, vertikal naik. Jadi mobilitas vertikal itu ada yang naik, ada yang turun maksudnya ya. Jadi ada yang 2. Yang naik itu ada yang vertikal itu ada vertikal naik, ada vertikal turun. Yang naik seperti yang barusan Ibu contohkan. Tapi yang turun ini seperti yang sudah banyak terjadi di masyarakat. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Yang turun, vertikal, mobilitas vertikal turun. Ada yang tahu nggak? Ayo, boleh bisa contohkan? Ica? Apa contohnya yang turun? Waktu itu kan diceritakan bagaimana mobilitas sosial terjadi di keluarga kalian, ya. Waktu itu disuruh videokan, ya. Seperti misalnya waktu itu Ibu lihat ya videonya dari siapa itu, Alia gitu ya. Alia menceritakan mobilitas yang terjadi pada keluarganya, itu pada ibunya sendiri. Ya, pada ibunya itu kalau tidak salah pegawai negeri di KBB, dia menaiki jabatan gitu ya. Nah itu kan merupakan contoh dari mobilitas vertikal naik gitu ya. Nah yang turun itu yang sebaliknya. Yang sebaliknya yaitu pada saat dia sudah ada di posisi atas, mungkin dia misalnya menjadi pejabat negara. Tapi karena dalam menjabat dia tidak memiliki amanah, mungkin ya dia entah itu korupsi atau dia mungkin mensalahgunakan keuangan negara, maka tertangkap KPK. Nah, otomatis dong dia jadi turun atau tetap di dalam jabatannya? Turun. Turun. Nah, itu adalah
mobilitas vertikal turun. Nah, ini yang ditanyakan di sini adalah mobilitas vertikal horizontal, mobilitas horizontal. Nah, yang seperti apa yang horizontal? Yaitu berpindah tapi tidak menimbulkan naik turunnya, tapi sederajat sifatnya. Ini apa contohnya? Contohnya apa? Dan tahu nggak? Terjadi perpindahan, terjadi ada mobile, tapi tidak menimbulkan baik naik maupun turun. Misalnya gimana contohnya? Nah, itu disebutnya adalah mobilitas sosial horizontal. Pindah itu apa? Ya kayak pegawai negeri sipil pindah pindah ke SMA lain gitu. Tapi kan nggak naik nggak turun. Betul Konita, ya. Jawabannya betul. Jadi yang sederajat itu berpindah karena tempat saja. Misalnya asalnya dia di kota Bandung ngajarnya, PNS-nya, gurunya. Tapi dipindahkan ada semacam pindah karena virus suami atau misalnya karena dia memang oleh atasannya, oleh satuan dinas pendidikannya dipindahkan ke kota. Tapi tetap dia masih menduduki golongan dan posisinya sebagai guru. Ya, itu adalah yang horizontal. Beda kalau misalnya di kota Bandung dia jadi guru biasa, tapi pada saat dipindahkan ke kota Bogor dia jadi kepala sekolah, atau dari sekolah A di rotasi dia pindah ke sekolah B, tapi sekolah B dia menjadi kepala sekolah, bisa nggak? Bisa. Tapi itu yang horizontal atau yang vertikal? Yang vertikal. Vertikalnya yang naik apa yang turun? Naik. Oke, betul ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau nanti ketemu di soal-soal harus jelas cara memahaminya. Oke, nomor 7 sekarang di sini. Menurut Profesor Selo Sumarjan, bibit yang menumbuhkan pelatihan sosial di masyarakat adalah, ini jawabannya yang tepat ya. Adanya yang dihargai. Nah, apa aja yang dihargai? Ya, itu tadi balik lagi ke sini. Yang tadi ada kekayaan, ada pendidikan, ya, ada apa lagi? Power atau kekuasaan, gitu ya. Ada satu lagi kehormatan. Nah, itu semua keempat itu adalah hal yang dihargai, ya. Apalagi di kota besar, yang paling dihargai itu adalah bukan lagi kekayaan. Yang paling penting di kota besar itu adalah pendidikan, ya. Mungkin kalau kekayaan itu di daerah mungkin di pedesaan masih nomor satu kekayaan. Siapa yang luas tanahnya paling luas, siapa yang sapinya banyak, gitu ya. Itu kan menunjukkan kekayaannya yang dihargai. Yaitu biasanya di desa. Tapi kalau di kota besar, pendidikan yang menjadi indikator barometer kalau dia adalah berada di kelas atas, ya. Jadi pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu dianggap penting, ya, dianggap dihargai, gitulah ya. Jadi yang menjadi bibit yang menumbuhkan pelatihan sosial di masyarakat itu adalah karena adanya sesuatu yang dihargai, baik pendidikan, kekayaan, kekuasaan maupun kehormatan, ya. Contohnya kehormatan itu seperti apa? Kehormatan itu misalnya, ini contohnya di daerah kampus ini ada Ustadz Jalal almarhum ya, rahimahullah. Itu Ustadz Jalal itu dipandang masyarakat setempat itu sebagai orang yang memiliki kehormatan, ya. Di samping beliau itu pendidikannya tinggi, ya, memiliki kekuasaan juga, pernah menjadi anggota DPR. Ini luar biasa, multi talent, ya, itu segalanya ada di beliau, ya. Pendidikannya iya sampai profesor, terus kekuasaannya juga iya, pernah menjabat dia sebagai anggota DPR, gitu ya. Terus kehormatannya dihormati karena juga dia mungkin sebagai tokoh masyarakat, gitu ya. Nah, itu semuanya penting membuat Ustadz Jalal itu dihargai oleh masyarakat, ya. Oke, berikutnya bagi yang merasa bisa respect, bisa on cam ya, seperti Ayu, menunjukkan respectnya kalian terhadap guru tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalnya udah siap untuk on cam, silakan on cam ya. Berikutnya nomor 8. Gambar struktur sosial di atas menunjukkan kecenderungan. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi nggak ada gambarnya itu sudah diberikan bonus, ya. Diberikan bonus
kalian karena di sini tidak muncul gambar, ya. Oke. Nomor berikutnya nomor 9. Ibu maaf Bu lagi nggak bisa on cam. Kenapa? Jaringannya jelek soalnya. Jaringannya jelek. Jaringannya Bu jelek. Kalau on cam nanti suka keluar-keluar. Oke. Dan lain kali harus on cam ya. Ayu tuh manteng Ya. itu mencontohkan respeknya ya. Respeknya murid terhadap diri. Oke, berikutnya di sini ada sebetulnya ini gambar gitu ya. Tapi jadi bentuknya seperti ini. Di situ ada A-nya itu ada bulatan, di dalamnya itu A itu adalah pendukung tim nasional PSSI yang menjadi dasar terjadinya proses interaksi pada gambar adalah apa? Pasti hobi dong ya. Karena di sini sudah ada persatuan sepak PSSI itu singkatannya apa? Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Oke ya. Nah itu berarti jelas bukan profesi, di sini hobi mungkin lah ya. Yang menjadi dasar terjadi interaksi ini pada hobi karena mereka di situ bersatu untuk mengasah kemampuannya skillnya dalam persepak bolaan ya. Indonesia kalau profesi misalnya dokter, misalnya di sini ada wartawan gitu ya. Tapi kalau ini sudah menunjukkan A-nya itu adalah berdasarkan hobi gitu ya. Nah, nomor 10. Ini multikulturalnya belum keluar ya. Di bawah ini kayaknya ya. Kayak dicari dulu deh ya yang materi multikultur. Nah, kalau ini apa kalian jawab? Kumpulan hak dan kewajiban disebut? Ayo jawab apa yuk? Kumpulan hak dan kewajiban disebut? Hah? Apa Jawabnya yuk? peranan. Peranan. Jawabnya peranan. Kok peranan? Peranan itu status dong. Peranan itu justru bagian dari status. Peranan itu aspek dinamis dari hak dan kewajiban. Jadi kalau hak misalnya hak, contohnya statusnya anak, haknya mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan, mendapatkan biaya gitu, ekonomi. Kewajibannya apa kalian sebagai anak? Belajar. Menjaga nama baik keluarga, belajar dengan giat, ya, beribadah, gitu ya, menghormati orang tua, menjaga nama baik orang tua itu adalah salah satu bagian dari menghargai orang tua. Nah, semua aspek dinamis itu disebutnya peranan. Nah, sementara dari hak dan kewajibannya itu merupakan status. Setiap status pasti ada hak dan kewajiban. Seperti contohnya, misalnya orang tua kalian. Orang tua statusnya itu adalah orang tua, maka hak dan kewajibannya belum jelas. Haknya apa? Yaitu memberikan misalnya kasih sayang, ya, memberikan biaya kehidupan, gitu ya, memberikan pendidikan agama, pendidikan dunia, gitu ya. Nah, kewajibannya apa? Itu kewajiban maksudnya, maaf. Kewajibannya kan tadi hak buat anak ya. Tapi kewajiban dari orang tua. Maka hak orang tuanya apa? Hak orang tuanya yang tadi diberikan kewajiban anak. Kewajiban anak untuk orang tua. Apa kewajibannya tadi? Mendapatkan nama baik dijaga nama baiknya, kewajiban apa itu haknya